warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari Bapak Doni Firmansyah SPDSD CGP Angkatan 7 Kabupaten Kota Baru SDN 5 Baharu Selatan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 segera dimulai. Dengan ini marilah kita bersama-sama membuka acara dengan membaca basmalah. Acara selanjutnya untuk mengisi materi kami persilahkan kepada Bapak Doni Firmansyah SPDSD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Guru TU yang telah berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Hari ini izinkan ulun menyampaikan sebuah diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, yang mana merupakan satu syarat wajib dalam di modul 1 ini. Kita langsung Bapak Ibu. Jadi dengan diseminasi ini ulun harapkan bisa menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Karena pada diseminasi ini saya akan menyampaikan seputar tentang kebudayaan positif yang kita lakukan sebagai seorang pendidik. Sebelumnya, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SDN 5 Baharu Selatan tercinta ini. Latar belakang kegiatan ini adalah suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Karena menurut pengalaman ulun, ketika di dalam suatu kelas tercipta suasana yang baik, suasana yang positif, anak-anak akan merasa senang, anak akan merasa betah lama-lama dalam kelas. Konsep utama pada modul budaya positif ini adalah yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ini 7 poin yang akan ulun sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan pembelajaran yang terindiferensiasi atau bervariasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kurikulum Merdeka ini sebenarnya adalah variasinya, pengembangan dari kurikulum 2013. Sekolah kita saat ini melaksanakan kurikulum Merdeka dengan memakai tahap 1, yaitu mandiri belajar. Artinya masih memakai kurikulum 2013, namun sedikit demi sedikit kita masukkan unsur-unsur pada pembelajaran Merdeka Belajar ini. Nah, paradigma baru ini kita sebagai guru harus mengikuti, mau tidak mau harus ikut terjun. Adanya perkembangan teknologi, adanya perkembangan pengetahuan yang
harus kita imbangi. Lihat sedikit, kadang harus banyak. Gitu. Nah, untuk profil Pancasila yang sangat terkenal, jadi bagi sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan sebagai sekolah penggerak, itu sudah melaksanakan fit untuk kurikulum merdeka. Jadi ada profil Pancasila. Profil Pancasila yang pertama adalah berkebinekaan global, yang kedua bergotong royong, yang ketiga kreatif, keempat bernalar kritis, yang kelima mandiri, yang keenam beriman bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Jadi yang pertama adalah berkebinekaan global. Anak-anak bisa mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Nah, hari ini tadi kita sudah memperkenalkan anak tetap untuk menghargai budaya, salah satunya dengan tarian tadi itu. Setelah senam bersama, kita tari daerah, tari Japin. Nah, itu adalah upaya untuk tetap memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan daerah. Yang kedua adalah gotong royong, berkolaborasi dan peduli. Jadi di lingkungan sekolah, anak-anak itu dalam suasana yang selalu kerjasama, gotong royong. Ketika ada kesulitan kita sama-sama, kita ada teman saya, kita harus peduli. Berikutnya adalah kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif permasalahan. Jadi ketika kita memberikan tugas pada anak, tugas keterampilan, kita beri kebebasan, asalkan dia hasil kerja sendiri. Kreatif apapun itu silakan. Berikutnya bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Jadi anak-anak sekarang pasti lebih kritis. Ada hal yang baru bisa ditanyakan. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang kita anak-anak sebenarnya hal-hal yang di luar nalarnya. Kayak misalkan tanya, Pak, itu yang datang bulan apa Pak? Padahal masih kecil. Tapi karena dia berpikir kritis, nggak salah mereka. Tugas kita adalah memberikan penjelasan menurut pemahaman mereka. Berikutnya adalah mandiri, pemahaman diri dan situasi, regulasi diri. Dan terakhir adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia. Jadi di samping kognitif, kita juga karakter, pengembangan karakter anak, akhlak beragama, akhlak pribadi kepada manusia, kepada alam, dan akhlak kepada bernegara. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Berikutnya adalah dalam penerapan disiplin ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, mengajarkan tanggung jawab, serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi, siswa dengan sendirinya dengan kesadaran melaksanakan sesuatu tersebut dan tanpa suatu sogokan, akhirnya inisiatif sendiri. Disiplin positif dapat dilakukan dengan cara satu, membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas biasanya tumbuh dari kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Apa sajakah kebutuhan dasar manusia tersebut? Nah, yang ketiga, ada kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, antara lain kebutuhan bertahan hidup atau survival, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita manusia kebutuhan ada 3, yaitu fisiologis,
biologis, dan kebutuhan psikologis. Nah, kebutuhan ini misalkan kita butuh akan makan, minum, tempat tinggal, terus perasaan aman, terus kebutuhan untuk selalu tetap bertahan hidup. Dari kebutuhan-kebutuhan inilah yang harus kita penuhi dengan cara-cara yang baik. Berikutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, termasuk dalam kebutuhan psikologis. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti dengan teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dengan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak biasanya perlu kebutuhan dasar kasih sayang dan diterima di mana dia ada di kelompoknya. Ketika di rumah, dia ingin kasih sayang pada keluarga. Ketika di sekolah, kasih sayang dari teman-teman dan dari gurunya. Yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, sehingga merasa didengarkan dan memiliki harga diri. Jadi ketika penguasaan itu kita miliki, kita akan bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang keempat adalah kebebasan atau freedom. Adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, pemilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba hal yang baru, dan tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang sesuatu yang menurut dia menarik. Dia akan mencoba, akan bertanya. Yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan mencari kesenangan bisa kita miliki dengan cara bermain, ya, dan menonton hal-hal yang baru, yang hal yang lucu, itu bisa mewujudkan suatu kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi untuk mengerjakan hal yang disenangi. Jadi ketika dia merasa senang, dia akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Berbeda dengan sesuatu yang keterpaksaan yang dia ada sukai. Jadi beda ketika merasa senang, dia akan melaksanakan sesuatu, dia akan sungguh-sungguh. Tapi kalau sesuatu yang tidak disenangi, dia akan merasa ogah-ogahan. Nah, itu. Berikutnya adalah keempat, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang, baik secara sadar atau tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid biasanya melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Nah, ini termasuk motivasi yang muncul dari dalam diri, dari intrinsik. Takut. Jadi dia melakukan itu kenapa? Karena takut dihukum, bukan karena kesadaran. Tidak mengerjakan PR, aku nanti terlambat. Misalkan tidak melengkapi atributnya, dia kenapa? Takut dihukum. Baik hukuman secara verbal maupun secara psikis. Berikutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi seseorang itu yang kedua adalah melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini termasuk motivasi intrinsik. Bisa berupa pujian, bisa berupa barang, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya sendiri. Ini termasuk motivasi intrinsik. Nah, yang nomor 3 lah yang amat sangat kita harapkan muncul dari atas kesadaran murid kita sendiri. Nah, yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Nah, mari kita refleksikan di mana posisi kita saat ini. Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer?
Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan kasus siswa tidak pakai atribut lengkap dari upacara bendera. Nah, pertama, kita sebagai penghukum biasanya kita akan memberikan suatu baik secara sikap maupun secara kata-kata nyata, mematuhi aturan sekolah dan berdiri di depan barisan. Itu sebagai penghukum. Sini kamu tidak lengkap atributnya, berdiri di depan kelas, tidak mengajarkan misalnya. Itu penghukum. Yang kedua, belum terubah. Membuat rasa bersalah. Nah, contohnya berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Bapak kecewa sama kamu. Jadi seakan-akan anak merasa bersalah karena yang dia kerjakan itu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Bapak guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, kita menganggap anak-anak itu sebagai teman kita. Anak merasa enjoy, menganggap ada sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau nanti sebagai pengawasan, mengawasi dia, sebatas mengawasi. Kamu sudah melanggar peraturan dan apakah sudah tahu peraturan dan konsekuensinya. Jadi guru sebatas memberi peringatan aja. Yang terakhir adalah manajer, pengelola. Jadi contohnya adalah apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita mengajak anak untuk sering mengobrol tentang kesalahan dia bikin. Nah, yang keenam adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ada pertanyaan. Satu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai motor? Kira-kira apa jawabannya? Yang nomor 1, peraturan. Apa kira-kira? Ya, supaya apa? Kendaraan terus. Ya, pengamanan diri. Oke. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Dandan, Pak. Iya, lupa. Apa kira Bu? Yang nomor 2. Oke, nomor 2 jawabannya. Ya. Jawabannya adalah yang pertama demi keselamatan diri. Yang kedua adalah demi kesehatan badan. Nah, keselamatan dan kesehatan itulah yang dinamakan keyakinan yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita memakai helm bukan karena takut ada polisi, ada polisi pakai helm karya. Tapi kenapa? Kalau pakai helm minimal upaya kita untuk tetap selamat, terjaga keselamatan. Nah, dengan juga kita sering cuci tangan, minimal cuci tangan, kuman-kuman hilang dan mencegah sakit. Tuh. Nah, bagaimanakah cara pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama adalah lebih abstrak atau ringkas dari peraturan. Yang kedua berupa pernyataan. Yang ketiga sedikit saja agar mudah diingat. Yang keempat sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Yang kelima adalah semua warga kelas dilibatkan dalam membuatnya. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti bisa dicoba di kelas untuk wali. Baik, mau wali kelas kah? Mau guru bidang? Nanti biar bikin lebih baik terlambat atau nggak sama sekali. Kita ajak anak-anak. Nah, kita buat keyakinan kelas. Kayakan nanti kurang lebih dengan peraturan. Artinya kita bikin sama-sama ya peraturan itu, keyakinan itu, sehingga nanti apa yang mereka, karena yang ketika anak-anak usul, misalkan Bu, keyakinannya kita 1, jangan datang terlambat. Nah, tulis nanti. Tulis. Yang kedua, apalagi ada yang mengusulkan apa lagi? Bu, jam istirahat 10 menit aja. Misalkan. Nah, ketika sesuatu yang dibuat oleh mereka, insya Allah mereka akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika mereka berbuat salah, datang terlambat, kita tinggal mengembalikan aja.
Masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat, yang kita sepakati? Iya Bu. Nah, dia akan dengan sendirinya akan merasa sadar, oh iyalah, gitu. Nah, lebih abstrak, terus berupa pernyataan, sedikit saja, jadi sedikit-sedikit supaya mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas. Kalau kelas 1 ya jangan dibawa untuk yang hal-hal yang cukup konkret kan, yang simpel-simpel aja. Yang ketujuh adalah pendekatan restitusi. Nah, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertiannya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Jadi kita ya pada restitusi ini memiliki ciri-ciri. Satu, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, atas kesadaran diri. Mencari kebutuhan dasar atas tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi pada tulis ini kita mengajak anak, karena ternyata kita Bapak Ibu guru tanpa sadar sudah lama melakukan ini, tanpa sadar. Mulai dulu awal jadi guru melaksanakannya, namun dengan cara yang berbeda. Ketika ada anak bersalah, seperti dipanggil, ya kan, ditanyakan kenapa. Itu kan kalau di SMP kan bimbingan konseling. Nah, kalau di SD nggak ada bimbingan konseling, tapi sharing dengan anak-anak, tanya jawab. Nah, itu. Cuman untuk yang kali ini itu lebih disederhanakan. Nah, ada segitiga restitusi. Mari kita mengelola kesalahan siswa menjadi sebuah penguatan karakter dengan memanfaatkan segitiga restitusi. 3 sisi restitusi melalui langkah-langkah. 1. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi, kita saksikan dulu video pelaksanaan. Alhamdulillah Ulun pernah melaksanakan 2 kali kegiatan restitusi. Jadi ada anak yang berbuat salah, Ulun coba dia nonton. Videonya di sini. Dan benar.
Itu yang pertama adalah kasus anak yang makan saat jam pelajaran dengan alasan karena lapar, belum sempat makan di rumah. Nah, daripada terlambat, dia tetap berangkat, tapi saat temannya belajar, dia malah makan. Nah, kasus yang kedua adalah nah, kita datang terlambat ke sekolah. Kalau tadi yang baik makan gelas, untuk yang kedua ini adalah datang terlambat gara-gara kesiangan nonton Piala Dunia. Oke, kita lanjut. Nah, segi restitusi ada 3 sisi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menyangkal keyakinan. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Nah, tadi mohon maaf suaranya tidak begitu jelas. Intinya, ketika ada siswa ada yang membuat suatu masalah, kita tanyakan. Kalau tentu punya alasan mengapa melakukan itu, kita tanyakan. Kita berikan keyakinan. Nah, adakah cara yang lebih baik, yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kita akan ajak anak untuk membuka, karena bisa jadi mereka berbuat kesalahan karena mereka tidak tahu. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Nah, kembali ke tadi yang pertama, ketika kita sudah bikin keyakinan kelas, anak datang terlambat, kita kan tinggal mengembalikan aja. Apakah ingat dengan keyakinan yang kamu buat, keyakinan kelas? Nah, kita tinggal menanyakan kembali. Nah, terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ketika terus datang terlambat, apakah itu bisa membuat disiplin positif, akan mengubah diri kamu? Nah, yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita berikan bahwa setiap orang bisa berbuat salah. Nah, tapi dari kesalahan itulah kita belajar untuk memperbaiki. Nah, segi restitusi yang tadi itu menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Tidak tertarik mencari siapa yang salah, namun mencari solusinya. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang mencari teman yang baik untuk dirimu? Jadi kita stabilkan identitas siswa. Nah, kita stabilkan dirinya, kita buat dia menyadari akan kesalahannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus kamu menambah sikap yang baru. Kita ajak anak untuk menyadari kesalahan itu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai
kelas atau keluarga. Apakah nilai-nilai umum yang telah kita sepakati tadi? Apa bayang kita datang ke ujian ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kita kembali kepada keyakinan kelas itu. Nah, yang terakhir, segitiga institusi. Nah, setelah kita validasi tindakan yang salah itu, barulah kita kembali pada keyakinan kelas yang telah kita buat di awal tadi. Tindakan tersebut telah melenceng dari kegiatan yang mana? Setelah menyenangkan keyakinan, baru kita tarik sebuah pemecahan yang berasal dari mereka dan menanyakan kembali kepada mereka, apakah kamu bisa lakukan untuk bisa menebus atau bertanggung jawab atas kesalahan kamu tersebut itu. Jadi terima kasih, Guru Bergerak Indonesia Maju. Dimulai dari diri kita sendiri saat ini, meskipun dengan satu langkah. Karena dengan melangkah, insya Allah kita akan sampai pada tujuan. Dibanding dan kita berdiam diri di tempat. Mari ulun mengajak Bapak Ibu semuanya, kita dimulai dari kita lakukan perubahan. Biar kecil apapun itu, ya. Kita karena mau tidak mau perkembangan zaman menuntut kita berubah pola pikir kita. Memang kadang-kadang ada sesuatu yang menurut kita janggal, tapi itulah permintaan zaman. Semoga kita semua bisa tetap diberikan keyakinan, diberikan kesehatan untuk bisa terus berbuat hal yang positif. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan tambahan informasi. Saya dalam hal ini menyampaikan ini, sharing ini adalah berbuah hal yang berniat baik untuk diri Ulun sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar Ulun. Terima kasih atas jawabannya. Sebelum Ulun tutup, mungkin adakah yang mau kita sharingkan yang dipertanyakan? Tidak ada. Oke, silakan. Solusi pian dengan si siapa tadi? Alifa. Oke, kurang jelas kan? Oke. Apa solusi pian kemudian? Oke, terima kasih. Ini kan sama fans gitu. Nonton bola itu. Ya, terima kasih Bu Hartini. Baik, itu tadi pada kasus yang kedua ya. Saat itu Alifa datang terlambat. Ketika saya tanyakan kenapa datang terlambat, alasan Alifa, saya kesiangan Pak. Kesiangan kenapa? Tadi malam nonton bola. Jadi bola kan kalau di sini kan tengah malam, sekitar jam 1 jam 2 ya, dini hari. Jika asik nonton, bangunnya kesiangan. Nah, tapi kata Alifa, biarlah Ulun datang terlambat, tapi tetap tutup sekolah. Nah, jadi saya tanyakan, bukannya Alifa ini kan sudah punya keyakinan, sudah punya niat, tugas dia adalah seorang pelajar. Jadi ketika pelajar itu ada suatu batas-batas tertentu, tidur jangan terlalu malam. Nah, yang kedua apa lagi? Nah itu saya tanyakan, saya gali. Jadi apa cara kamu supaya tidak terlambat lagi? Tidak bisa, tidak mengulangi lagi Pak. Yang kedua tidurnya lebih awal, jam 9 atau jam 10, sehingga bangunnya lebih awal. Itu. Jadi Ulun tinggal mengembalikan lagi berdasarkan apa? Kesadaran dia. Dan Ulun tidak mengapa. Oke lah, saat ini kamu bersalah terlambat, Bapak maafkan. Tapi apakah yang akan datang mengulang lagi? Tidak. Jadi dengan cara apa? Supaya tidak kesiangan, tidurnya lebih awal. Intinya kita mengajak anak menanyakan kembali, ya kan? Dari jawaban dari dirinya. Makanya tadi ketika kita bikin keyakinan kelas berdasarkan dari pernyataan mereka, kita tinggal mengembalikan lagi. Dan biasa kita tempel, kita bikin kertas warna-warni kan, dia menulis masing-masing menulis, kita sepakati, kita tempel.
tempel di dinding-dinding atau di apa kan, sehingga ketika ada anak-anak yang berbuat yang melenceng dari keyakinan keras, dia tinggal mengembalikan lagi. Gitu. Misalnya ini ya kan seberat lah supaya jangan mengganggu alkohol gitu lah. Dan seberat dan bisa meninggalkan itu nah kayak apa kita caranya supaya aku jangan meninggalkan yang nonton itu. Misalnya akhirnya Kita kembali pada tugas apa? Kita tanyakan, biar apa? Pelajar kan, masih sekolah. Sekolah punya aturan kan, punya bahwa masuk di kelas itu jam 8. Ketika dia nonton terlalu malam, hasilnya akibatnya apa? Bangunnya kesiangan. Kita kembali ke situ, Bu. Kembalikan ke keyakinan. Tugas kamu apa? Beda hanya kalau libur. Karena besok ada kewajiban untuk sekolah, ya mau kamu harus memilih mau nonton atau mau tidur dari awal. Itu aja. Kita berikan kesadaran pada dia, menanyakan keyakinan dia. Kita beri pilihan. Kalau mau nonton silakan. Di konsekuensinya bisa datang bangun kesiangan. Kecuali kamu siap nonton tapi bangunnya tepat waktu. Itu aja. Kita kembalikan kepada yang bersangkutan dulu. Anak sekarang susah dikekang karena masa kebebasan. Iya, kita kembalikan. Dia apa? Status dia apa? Pelajar. Kalau pelajar, ya harus belajar kan. Ada di sekolah pelajar punya kesepakatan, ada tata tertentu yang harus mau tidak mau harus diikuti. Apalagi dengan ditambah dengan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas. Kita tidak enak, Bu. Enak. Ternyata ulun juga pernah sekali sebelum melaksanakan di ikut huruf menggerak ini, ternyata ulun pernah melakukan juga, tapi dengan hal yang sederhana aja. Sama tujuannya. Kita jawaban anak-anak itu kalau nggak salah sekitar untuk mengejar kelas 5. Pernah belum melaksanakan itu, karena sudah besar kan, enak di bawah Jadi kita bikin kesepakatan, artinya kata tertib di luar yang dari sekolah. Itu hal-hal sederhana. Termasuk setiap hari Sabtu berurunan 500.000 rupiah itu sekelasnya ada kelas. Jadi ketika ada teman yang sakit kita menyumbang. Itu kan sebuah keyakinan yang niatnya baik positif. Gitu. Mungkin itu Bu. Ini Bapak Ibu yang lain tidak ada? Pemanak ada? Ada. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada, ulun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.